ayat 68 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Saad Murdi. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kula bitin dolalah wa kula dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita selalu dilimpahi nikmat, rahmat dan segala macam nikmat. Nah, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan kesehatan. Sehingga pada pagi ini kita mendapatkan nikmat dalam rangka memasuki Zoom Al-Asani. Kita membahas ayat-ayat Al-Quran demi ayat. Pada pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 68 di bawah bimbingannya Bu Ya Rizal dan didampingi oleh Ibu Rama Anggreni. Alhamdulillah kita sudah dapat penjelasannya. Oleh karena itu, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur agar kita istiqomah dalam menikmati dalam rangka mempelajari Al-Quran. Terima kasih, Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan kegiatan kita berikutnya, itu membacakan tadabbur Al-Quran pada ayat ini, ayat 68 surah Al-An'am. Baca dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhudduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Sadaqallahul azim. Wa iza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina. Apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat kami, fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Wa imma yusiyannaka syaitan, maka jika syaitan menjadikan keluma akan larang ini, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Al-An'am ayat 88. Dijelaskan dalam Al-An'am 60 100 An-Nisa 141, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Nisa 140, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala aqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi innakum izam misluhum.
Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitab. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian kitab itu dalam Al-Quran. Iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Maka apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diperoleh-oleh oleh orang kafir, maka pala taqudu ma'ahum atta yahudu fi hadisin ghairih. Maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Innakum iza mislahum. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentu kamu serupa dengan mereka. Itulah, kalau kita mendengarkan orang-orang mengolok-olok ayat Al-Quran, menghina ayat Al-Quran, kemudian kita ada di situ, atau kita masih menunggunya, maka kita termasuk kelompok orang-orang itu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fiha jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam. Jadi maksudnya orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau orang beriman, orang Islam, dia berduduk bersama itu dia termasuk kelompok yang pertama. Innallaha jami'ul munafiqina, dimunafikin. Kemudian baru masuk orang kafir. Oleh karena itu, janganlah duduk bersama mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 69 Allah menjelaskan wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin zikra la'allahum yattaqun. Di situ tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Dosa mereka ini maksud adalah dosa orang-orang kafir, dosa orang munafik itu walakin nazikra la'allahum yattaqun. Akan tapi kewajiban mereka hanya mengingatkan agar mereka bertakwa. Artinya pada orang itu, pada orang kafir, orang munafik apa segala kita mendakwahi sebagai mereka menjadi beriman. Soal dia mau ikut atau tidak bukanlah urusan kita, kita hanyalah menyampaikan saja. Bila mana mereka telah diberi peringatan tetapi mereka tetap ingkar, maka kita perhatikan pada surah Az-Zukhruf ayat 83. Fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka nemu hari yang dijanjikan kepada mereka. Maka juga dijelaskan dengan makna yang sama di surah Al-Ma'arij ayat 42. Bunyinya betul-betul sama. Fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Itu sama betul, artinya biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan atau dalam kesesatan dan bermain dalam sampai mereka dijumpai hari yang dijanjikan kepada mereka atau hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu hari kiamat. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 63 Allah berfirman agar kita meninggalkan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Itu mereka itu adalah ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Fa'arid anhum wa'izhum. Maka karena itu berpalinglah dari mereka, berilah mereka pelajaran. Gitu berpaling. Maka katakanlah gitu kan, wa kullahum fi anfusihim wa qaulan baligha. Dikatakanlah kepada mereka dengan perkataan yang membekas di jiwa mereka. Artinya supaya mereka berkesan agar mereka menyadari pesan yang akan disampaikan kepada mereka sehingga mereka menjadi beriman. Itulah tugas orang yang
mendakwahkan Islam kepada mereka. Sehingga kalau mereka beriman itu jadi suatu kebajikan. Kemudian surah An-Nisa ayat 81 juga memerintahkan untuk meninggalkan mereka. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna ta'atum fa iza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila." Habis wa yaquluna ta'ah, itu di antara mereka dimaksud orang munafik itu mengatakan kewajiban kami hanyalah taat. Itu faiza barazu min indika, tetapi apabila mereka pergi dari sisimu, mereka mengatakan ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Sebagian daripada mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari apa yang mereka katakan tadi. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah menuliskan si siasat yang mereka atur pada malam itu. Oleh karena itu, fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah. Berpalinglah kamu kepada mereka dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah menjadi pelindung. Itu yang diperhatikan kepada kita. Pada orang-orang yang demikian kita harus berpaling dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Itulah pesan ayat ini. Oleh karena itu kita selalu bertawakal kepada Allah, menjauhi orang-orang yang demikian. Kemudian surah As-Sajdah ayat 30 Allah berfirman, fa'arid anhum wan tadzir innahum muntazirun. Berpalinglah kamu dari mereka dan tungguhlah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Sejarah ayat 30. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'arid amma tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Itu maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatanmu. Walam yurid illal hayatud dunya, dan tidak menginginkan kecuali dunia. Mereka tidak menginginkan kecuali dunia. Itulah. Kemudian dalam surah Az-Zuriyat Allah ayat 55 Allah berfirman, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Nah, tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari sisi lain ayat ini seolah-olah bertentangan berpaling dari mereka karena mereka bilang berpaling dari peringatan. Nah, mereka menginginkan kehidupan dunia. Tetapi ayat lain mengatakan tetaplah memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi bagi orang beriman itu manfaatnya sangat penting. Itu yang paling penting yang diperhatikan. Itu tugas kita sebagai sesama umat beriman, saling memperingatkan antara satu sama lain. Fazakir nafati zikro. Surah Al-A'la ayat 9. Oleh sebab itu berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu tidak berguna lagi jika telah diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam. Dijelaskan dalam surah Al-Fajr ayat 23. Di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Waji'a yawma zihin bi jahannam yawma izin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Jadi pada hari setelah dinampakkan neraka jahanam, peringatan-peringatan yang disampaikan itu tidak berguna lagi karena kekafiran mereka. Kenapa? Mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 66 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu alaikum biwakil, dan kamu mendustakan azab padahal azab itu adalah benar. Katakanlah aku bukanlah orang Israel mengurus kalian. Al-An'am ayat 66. Dan surah At-Taubah ayat 65 dan 69 Allah berfirman, surah At-Taubah 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un. Itu dikatakan wala in sa'altahum la yaqulun, dan ditanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka akan lakukan, itu tentu mereka menjawab innama kunna nahudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau bermain-main saja. Kemudian jawab kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un. Katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya itu kamu selalu berolok-olok. Itulah kerjaan orang-orang munafik, orang-orang kafir, selalu memperolok ayat-ayat Allah. Nah, betapa banyak kita lihat yang demikian terjadi. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang tidak memperolok ayat-ayat Allah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakannya, memahaminya, dan mengamalkannya. Itu harapan kita semua. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalladzina min qablikum kanu asadda minkum quwwah wa aksara amwalan wa auladan pastamta'u bi khalaqihim pastamta'tum bi khalaqikum kamasta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kallazi khadun ulaika bitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Dikatakan kallazina min qablikum kanu asadda minkum quwwah, keadaan kamu hai orang-orang munafik, orang musyrikin, adalah seperti orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu. Wa aksar amwalan wa auladan, dan mereka lebih banyak harta dan anaknya daripada kamu. Pastamta'u bi khalaqihim, maka mereka telah menikmati bagian mereka. Pasta'tum bi khalaqikum, dan kamu telah menikmati bagian kamu. Kamasta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya. Wahutum kallazi khadu, dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mencakapkannya. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itu amalannya sia-sia di dunia maupun di akhirat. Ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Artinya mereka merasa lebih banyak, mereka selalu membuat keonaran, kemudian mereka menjadikan amal-amal mereka sia-sia di dunia dan akhirat, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-An'am ayat 91, Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basari min syai' Kul man anzalal kitab allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas yaj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuna kasira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Itu dikatakan wa ma qadarullahi haqqa qadri, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Iz qalu ma anzalallahu ala basarin min syai', dan dia
dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Perkataan mereka itulah yang disebut dengan mereka tidak menghormati Allah sesuai dengan penghormatannya. Kemudian dikatakan kul man anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas, katakanlah siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Itu dikatakan itu. Mereka membantah itu. Ya ja'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfu kasiro wa tuhfuna kasiro. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besar. Inilah pekerjaan orang-orang Yahudi. Mereka memperlihatkan sebagian isi-isi Taurat, kemudian mereka mensembunyikannya sebagian besar. Wa ulimtum malam ta'lamu antum wala aba'ukum. Padahal mereka telah diajarkan padahal telah diajarkan kepada kamu apa dan diajarkan kepada bapak kamu yang tidak mengetahuinya. Kul lillah, katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Jawapan dia tidak mengatakan tadi tidak ada yang menurunkan sesuatu, tapi jawabnya kulillah, Allah lah yang menurunkannya. Summa zarhum fi haudihim yal'abun. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Nah, inilah yang dimaksudkan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Dalam surah An-Nisa, kembali kepada Nisa ayat 140, bagian penggalan di tengah ayat itu Allah berfirman, "Bala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi innakum izam misluhum." Janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, maka kamu bersama mereka. Artinya selama mereka melakukan pembicaraan mengolok-olok ayat Allah, kalian berduduk bersama mereka, berarti samalah dengan mereka. Kemudian Allah berfirman surah Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad hu'iya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalan-amalanmu. Tentu kamu termasuk orang-orang yang murki. Jadi wahyu yang disampaikan kepada Nabi terdahulu dan Nabi Muhammad itu tidak boleh mensekutukan Allah, dan perintahnya hanyalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga dengan bersyukur itu kita ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita salah satu nikmat itu adalah kita selalu istiqomah dalam rangka mentadaburi Al-Quran. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan dicabut. Nah, kalau dicabut nikmat itu jadi persoalan kita. Betapa banyak kita lihat ada orang yang ahli, yang dulu segala macam, tetapi di akhir hayatnya dia berbelok arah karena kembali kepada ateis dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah bahwa kita berada di Zoom Halasani, kita berada di dalam membahas Al-Quran, keistiqomahan itu adalah karena rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Oleh karena itu kita tidak punya kekuatan apapun. Oleh karena itu wajiblah kita bersyukur, sehingga dengan bersyukur nikmat itu akan bertambah. Pertambahan itu dalam bentuk keistiqomahan kita, dengan harapan sampai akhir hayat kita berada dalam keistiqomahan membahas
ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi petunjuk bagi kita semua. Demikianlah, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah atas nikmat yang kita peroleh. Kemudian kepada Allah, kepada yang banyak kami minta maaf, kepada Allah kami minta ampun, agar pertemuan kita ini diberikan rahmat dan nikmat serta ditambahlah nikmat itu, maka kita ucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.